Selamat pagi, saudara-saudara. Pagi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan kognitif behavioristik melalui teknik yoga meditasi dalam mengurangi overthinking dan kecemasan murid. Baik, di sini saya akan membacakan ya. Tujuan umum, murid mampu memahami penyebab overthinking dan kecemasan terhadap kondisi diri serta mampu mempraktikkan teknik yoga dan meditasi untuk mengendalikan pikiran, emosi melalui penerapan behavioristik. Guna mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri serta mencapai kondisi diri yang lebih tenang, stabil dan adaptasi terhadap lingkungan. Adapun tujuan khusus. Yang pertama, murid mampu memahami pengaruh overthinking dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kondisi pikiran, emosi, perilaku berdasarkan pendekatan kognitif behavioral. Yang kedua, murid mampu memahami pengertian dan manfaat teknik yoga dan meditasi sebagai teknik dalam pendekatan kognitif behavioristik yang digunakan untuk mengendalikan pikiran, menurunkan kecemasan, meningkatkan ketenangan diri, serta membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dan yang ketiga, mampu menyaksikan dan memahami video panduan teknik yoga dan meditasi sebagai media pembelajaran dalam layanan bimbingan dan konseling berbasis kognitif behavioral untuk melatih kesadaran diri dan mengelola emosi. Dan yang keempat, mampu mempraktekkan teknik yoga dan meditasi seperti latihan pernapasan, relaksasi tubuh, dan pemusatan perhatian dalam perhatian kognitif behavior untuk membantu mengurangi kecemasan, menenangkan pikiran, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang kelima, murid mampu menunjukkan perubahan kondisi diri yang lebih positif setelah penerapan teknik dan yoga berbasis kognitif behavioral seperti lebih tenang, mampu mengendalikan pikiran dan emosi, percaya diri, serta lebih adaptasi dalam situasi sosial. Dan yang bagian C, definisi konsep. Yang pertama, overthinking dan kecemasan. Overthinking dan kecemasan merupakan kondisi psikologis yang ditandai dengan munculnya pikiran berlebihan, rasa khawatir, dan ketegangan emosi dalam memahami situasi tertentu. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan tubuh seperti sulit, rileks, tenang, hingga menurunkan dalam berbasis kognitif. Overthinking dan kecemasan terjadi karena pola pikir yang tidak adaptif yang mempengaruhi emosi dan perilaku individu. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan diri serta mengganggu kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan yang kedua, pendekatan kognitif behavioral. Pendekatan merupakan dalam bimbingan dan konseling yang memang murid sebagai individu yang memiliki keterkaitan erat antara pikiran, emosi, dan perilaku dalam merespon berbagai situasi kehidupan. Pendekatan ini menekankan bahwa pola pikir yang tidak adaptif seperti overthinking, kecemasan dapat mempengaruhi kondisi emosi serta perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk RPBK, ini pendekatan CBT digunakan untuk membantu murid mengurangi overthinking dan kecemasan melalui teknik yoga dan meditasi, sehingga murid mampu mengelola pikiran secara lebih adaptif, menekankan emosi, serta mencapai kondisi yang lebih stabil, tenang, dan percaya diri dalam menghadapi lingkungan sosial. Dan yang ketiga, teknik kognitif behavioral berbasis yoga dan meditasi. Teknik kognitif behavioral
Berbasis yoga dan meditasi merupakan teknik dalam bimbingan dan konseling dalam digunakan untuk membantu murid mengubah pola pikir dan merespon situasi secara lebih adaptif melalui keterkaitan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Teknik ini menggabungkan latihan yoga berupa pengaturan pernapasan, bergerak tubuh sederhana, dan relaksasi seperti meditasi yang menekankan pada pemusatan perhatian dan kesadaran diri dalam penerapannya. Teknik ini membantu murid mengendalikan dan overthinking serta kecemasan yang muncul dalam berpikiran. Melalui latihan yang terarah dan berulang, murid diharapkan mampu menenangkan pikiran, mengelola emosi, serta meningkatkan rasa percaya diri sering dapat diperlakukan stabil, tenang, dan adaptasi dalam menghadapi situasi sosial lingkungan. Bagian A. Pendekatan kognitif behavior dalam teknik meditasi. Yang pertama, membangun hubungan yang nyaman dan suportif dengan murid. Kedua, memberikan penerimaan tanpa menghakimi pikiran dan perasaan murid. Ketiga, mampu murid mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan kondisi tubuh. Dan yang keempat, mengajak murid menyadari pola pikir berlebihan atau overthinking yang memicu kecemasan. Dan yang kelima, bimbingan murid melakukan teknik yoga seperti pernapasan, relaksi, dan peregangan tubuh. Dan yang keenam, bimbingan murid melalui meditasi untuk melatih fokus dan mengendalikan pikiran. Dan yang ketujuh, membantu murid mengembangkan pola pikir yang lebih adaptif dan relaksi. Dan yang kedelapan, memberikan kekuatan serta motivasi positif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, melakukan relaksi terhadap perubahan pikiran, emosi, dan kondisi diri setelah latihan. Adapun bagian B, prosedur atau langkah-langkah pendekatan kognitif behavioral atau GPT dengan teknik yoga dan meditasi. Yang pertama, ada 4 tahap pembukaan. Salam perkenalan, penjelasan tujuan, membangun suasana nyaman, aman, dan rileks, menjelaskan aturan antara alur kegiatan. Dan yang kedua, tahap identifikasi masalah, mengenali pengalaman murid terkait overthinking, kecemasan, dan rasa tidak percaya diri, mengidentifikasi kondisi pikiran, emosi, respon tubuh murid, mengajak murid mengungkapkan perasaan dan situasi pemicu kecemasan. Dan keempat, tahap treatment dengan teknik yoga dan meditasi. Latihan pernapasan teratur untuk menekankan pikiran, gerakan yoga sederhana untuk merelaksasikan tubuh. Meditasi dengan memutuskan perhatian pada nafas. Latihan mengendalikan pikiran dan emosi, memberikan positif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, teknik yoga dan meditasi. Teknik yoga dan meditasi merupakan metode relaksi untuk menggabungkan latihan pernapasan teratur, gerak tubuh sederhana, serta memutuskan perhatian untuk menciptakan kondisi diri lebih tenang, stabil, dan rileks. Teknik ini berfungsi untuk membantu murid mengurangi overthinking dan kecemasan, menurunkan ketegangan fisik maupun emosi, seperti meningkatkan konsentrasi, kesadaran diri dalam bentuk RPBK. Ini juga digunakan sebagai meditasi latihan yang membantu murid mencapai kondisi diri yang lebih tenang, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial secara lebih positif. Dan yang bagian D, definisi operasional. Yang pertama, overthinking dan kecemasan pada murid. Overthinking dan kecemasan murid didefinisikan sebagai kondisi psikologis
pikiran yang berulang dan berlebihan, rasa khawatir, serta ketegangan emosional dalam menghadapi situasi tertentu. Secara opsional, variabel dan diukur melalui skala yang berkecukupan absen pikiran berlebihan. Meningkatkan kekhawatiran serta respon ketegangan pikiran dan tubuh yang muncul pada murid dalam situasi sehari-hari. Dan yang kedua, teknik yoga dan meditasi. Teknik yoga dan meditasi didefinisikan sebagai bentuk intervensi yang menggabungkan latihan pernapasan teratur, gerakan tubuh sederhana, relaksasi, serta pemutusan perhatian yang dilakukan secara sistematis untuk membantu penegangan pikiran dan mengelola emosi secara opsional. Teknik ini diukur melalui pelaksanaan latihan yang diliputi pernapasan, gerak, yoga, dan meditasi dengan durasi, frekuensi, serta tingkat keterlibatan murid dalam setiap latihan. Prosedur konseling. Yang pertama, melatih pretest. Terhadap pretest merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal murid sebelum memberikan perlakuan, yaitu untuk memberikan instrumen berupa skala overthinking dan kecemasan untuk dan isi sesuai dengan kondisi yang dirasakan secara jujur. Mengisi dilakukan dalam suasana yang tenang dan kondusif agar hasil diperoleh lebih valid, serta dapat dilengkapi dengan observasi awal dan wawancara singkat untuk memperkuat data yang diperoleh hasil pretest ini. Digunakan sebagai data awal yang akan dilindungi dengan hasil setelah memberikan teknik yoga dan meditasi untuk melatih perubahan kondisi murid. Dan yang kedua, pelaksanaan treatment. Yang bagian A, terhadap pembukaan. Dilakukan dengan salam dan pengenalan untuk menciptakan suasana yang akrab dan nyaman. Dilakukan dengan percakapan ringan agar murid tidak tegang. Konselor menjelaskan tujuan kegiatan serta manfaat yang diperoleh, kemudian mengajak murid melakukan latihan pernapasan sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks. Konselor juga menyampaikan aturan kegiatan seperti saling menghargai, menjaga ketenangan, dan menjaga kerahasiaan agar murid merasa aman serta lebih aman untuk bercerita. Sedangkan bagian B, tahap identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan dengan mengajak murid secara perlahan untuk mengungkapkan pengalaman terkait overthinking dan kecemasan tanpa paksaan. Murid diarah untuk menceritakan situasi yang membuat terlalu banyak pikiran secara cemas, minder, atau kurang percaya diri dalam lingkungan sosial seperti di kelas maupun pergaulan. Konselor membantu murid mengendalikan tanda-tanda yang muncul seperti sulit fokus, gelisah, dan pikiran yang berulang-ulang, serta mengarahkan murid untuk tetap mengatur napas agar lebih tenang dan prosesnya berlangsung. Bagian C, pengendalian latar belakang masalah. Pada tahap ini, konselor membantu murid memahami lebih dalam penyebab munculnya overthinking dan kecemasan termasuk kapan kondisi tersebut sering terjadi dan bagaimana pola pikir yang muncul. Murid diajak mencari overthinking dapat memicu relasi tubuh seperti tenang, sulit rileks, atau munculnya kekhawatiran berlebihan. Konselor kemudian mengaitkan bahwa pikiran dan kondisi tubuh saling berhubungan sehingga dapat melatih pengaturan napas, relaksi, dan meditasi. Murid dapat melatih pikiran agar lebih tenang dan terkontrol. Dan yang bagian D, terhadap penyelesaian masalah dengan teknik yoga dan meditasi. Tahap ini merupakan inti kegiatan konseling, yang dimana murid diajak melakukan praktek langsung untuk mengatasi overthinking dan kecemasan. Kegiatan
dilakukan sederhana dan terarah agar dapat dipraktekkan secara mandiri meliputi yang bagian A, latihan pernapasan secara perlahan untuk teratur untuk membantu ketenangan pikiran. Yang B, gerakan ringan atau peregangan tubuh untuk mengurangi ketegangan fisik. Dan yang ke C, latihan relaksi tubuh untuk menciptakan rasa nyaman dan rileks. D, meditasi dengan memusat perhatian pada pernapasan. Latihan afirmasi positif untuk meningkatkan ketegangan dan percaya diri. Contoh afirmasi yang digunakan: saya mampu menekankan pikiran saya dari overthinking. Saya mampu mengurangi kecemasan dalam diri saya. Saya percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Saya dapat menghadapi situasi sosial yang tenang. Saya mampu mengendalikan pikiran dan emosi saya. Selama proses berlangsung, murid diarahkan untuk menyadari perubahan pada tubuh dan pikiran seperti nafas dan lebih teratur, tubuh lebih rileks, serta pikiran yang lebih tenang. Tahap penguatan. Setelah latih dilakukan, konselor memberikan kekuatan kepada murid untuk mempertahankan hasil yang dicapai. Setiap perubahan positif seperti mulai lebih tenang atau berkurangnya overthinking dan kecemasan diberikan apresiasi melalui pujian, motivasi, dan dukungan agar murid semakin percaya diri. Konselor juga mendorong murid untuk melakukan latihan yoga dan meditasi secara mandiri di luar sesi konseling, meskipun dalam waktu singkat, tapi dilakukan secara rutin. Selain itu, murid diarahkan untuk lebih melatih pikiran positif serta mengulang afirmasi sebagai bentuk penguatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tahap penutup. Pada setiap akhir konselor dan murid merangkum kegiatan yang telah dilakukan serta melakukan relasi terhadap kondisi serta sesudah latihan, terutama berkaitan overthinking, kecemasan, murid mampu merasakan perubahan seperti lebih tenang, rileks, dan percaya diri. Konselor juga mendorong murid untuk melakukan latihan dan yoga, meditasi secara mandiri, serta evaluasi dapat dilakukan dengan protes atau untuk melatih perubahan yang lebih layanan. Dan yang ketiga, pemberian post-test. Tahap post-test dilakukan setelah di seluruh rangkaian treatment sesuai diberikan pada setiap tahap ini. Murid diminta kembali mengisi instrumen yang sama seperti pada pre-test, yaitu skala overthinking dan kecemasan untuk mengatur perubahan kondisi setelah intervensi. Prosedur pelaksanaan dibuat semirip mungkin agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Selain itu, dapat melakukan wawancara atau relaksasi singkat untuk mengetahui pengalaman murid selama mengikuti latihan yoga dan meditasi. Hasil post-test ini digunakan sebagai indikator untuk melalui perubahan kondisi murid yang berlayanan berikut. Dan yang keempat, proses analisis data. Dan yang kelima, contoh angket. Berikut contoh angket yang digunakan untuk pre-test dan post-test dalam latihan terkaitan overthinking dan kecemasan pada murid. Contoh peserta didik dengan tingkat overthinking dan kecemasan. Yang pertama, contoh peserta didik dengan tingkat overthinking dan kecemasan rendah. Peserta didik dengan tingkatan overthinking dan kecemasan rendah masih dapat merasakan gugup dalam situasi tertentu, namun pikiran dapat dikendalikan dengan baik. Nah, yang kedua, contoh peserta didik dengan tingkat overthinking dan kecemasan tinggi. Peserta didik dengan tingkat overthinking dan kecemasan tinggi sering dipikirkan suatu hal secara berlebihan
sosial, belajar dan berkarir secara opsional dalam layanan ini. Bimbingan dan konseling difokuskan untuk membantu murid mengurangi overthinking, kecemasan, meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi, serta mencapai ketenangan melalui teknik yoga dan meditasi. Prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh murid tanpa membedakan latar belakang tertentu. Layanan dilaksanakan secara humoris, menghargai potensi individu, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan murid agar dapat berkembang secara opsional. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling meliputi fungsi pemahaman, dan layanan ini berfungsi pemahaman, membantu murid mengendalikan overthinking, kecemasan, fungsi membantu mencegah peningkatan kecemasan, fungsi menjaga kondisi emosi tetap stabil, dan fungsi kuat membantu murid mengatasi ketegangan dan melalui teknik yoga dan meditasi. Adapun asas-asas dan bimbingan konseling. Asas-asas dan yang digunakan meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kreatif, kemandirian, keyakinan, kedinamisasi, keterpaduan, kerohanian, keahlian, dan tutut Uri Handayani. Asas-asas ini mendukung layanan agar berlangsung aman, nyaman, dan efektif. Dan yang bagian ini, skill counseling. Skill counseling yang digunakan meliputi attending, behavior, observasi, kalian, pertanyaan terbuka dan tertutup. Realisasi perasaan, relasi makna, feedback atau keterampilan ini membantu konselor membangun tubuh yang berhubungan yang baik dengan murid, serta mendukung proses penurunan overthinking dan kecemasan melalui teknik dan yoga meditasi. Nah, selanjutnya